Alhamdulillah baik Bu Devi. Kita sudah memasuki pendampingan individu keempat. Bagaimana Pak rasanya? Rasanya campur aduk Bu, karena banyak hal yang dapat saya pelajari selama saya di pendampingan 1, 2 dan sekarang sudah pendampingan 4, dan juga banyak hal yang menarik. Otomatis kenapa? Karena saya mendapatkan hal baru, pengetahuan baru, dan juga saya mendapatkan wawasan baru juga. Banyak sekali yang sudah kita lakukan ya Pak sampai hari ini. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan melakukan pendampingan individu keempat. Nah, untuk hari ini fokus pendampingannya adalah pada intinya hari ini kita melakukan observasi di kelas Pak. Nah, hari ini observasi di kelas untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari observasi ini, saya sebagai pengajar praktik akan melakukan penilaian bagaimana Pak Neri nanti menerapkan pembelajaran di kelas. Nah, saya harap nanti kita bisa melakukan observasi di kelas dan semoga berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih. Nah, sebelum itu saya ingin tahu Pak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Ya, dalam 1 bulan terakhir ini saya sudah belajar banyak materi Bu. Untuk 1 bulan terakhir ini kemarin saya belajar di modul 2.3 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan seorang pemimpin. Kemudian di modul 3.1 yaitu saya belajar sebagai pemimpin dalam pemberdayaan aset. Di modul 2.3 ini otomatis saya juga belajar mengenai bagaimana kita mengambil keputusan dengan model TIRTA juga ada konseling juga saya masukkan di sana. Kemudian di modul 3.1 ini hal yang baru buat saya. Saya dulu kan awalnya menganggap kalau aset itu cuma barang-barang yang fisik. Ternyata saya salah. Di dalamnya ternyata aset itu juga berkaitan dengan tidak nampak juga bisa termasuk aset, termasuk misalnya hubungan, kita menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana sekolah bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, itu juga termasuk salah satu aset yang sangat penting ternyata. Jadi di modul 2.3 dan modul 3.1 ini luar biasa Bu, banyak sekali pengalaman baru yang dapat saya ternyata banyak sekali yang dapat Bapak Neri terapkan di kelas nih, pembelajaran di kelas dari pembelajaran yang di PNS. Nah, Pak Neri, rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya apa Pak? Iya, kalau sebelumnya untuk pendampingan sebelumnya pendampingan 3 memang saya akan menerapkan hal yang sudah saya dapatkan di pendampingan 3. Kemudian untuk pendampingan ini nanti juga sama, saya ingin menerapkan apa yang saya dapatkan di modul 2.3 dan modul 3.1 bisa terapkan di sekolah saya. Bisa diceritakan Pak, capaian apa saja yang didapatkan Pak Neri setelah mempelajari modul tersebut? Iya, di modul 2.3 yaitu saya belajar menjadi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, yang berdasarkan pengambilan keputusan yang paling bijak, yang berdasarkan pada menggunakan prinsip, yaitu kita menggunakan prinsip menggunakan delta juga, kemudian juga kita menggunakan coaching juga di sana. Jadi kita benar-benar memahami ketika kita mengambil keputusan itu kita tidak bisa sendiri. Kita itu harus bisa mengajak seluruh warga masyarakat untuk berdiskusi, mencari jalan tengahnya. Jadi masalah atau permasalahan itu akan bisa kita minimalisir resikonya, menjadi resiko yang rendah. Kemudian di aset ini Bu, seperti yang tadi saya bilang, saya belajar hal yang baru. Karena di aset ini otomatis biasanya kita kan belajar atau memutuskan sesuatu, memberdayakan apa yang ada di sekolah kita berdasarkan kekurangan. Ternyata salah selama ini, harusnya kita berdasarkan aset. Jadi apa yang kita miliki itu harus kita maksimalkan. Jadi seperti itu. Kalau kita dulu berpikirnya berbasis kekurangan, tapi saat ini kita harus ubah mindset kita menjadi berbasis aset, atau apa yang ada di sekolah kita, nah kita manfaatkan. Mungkin di modul 3 ini yang kita fokuskan untuk asetnya. Nah,
lagi aset kita gunakan untuk program yang berdampak pada guru, itu yang di modul selanjutnya. Tetapi saat ini kita fokus dulu ke pemetaan aset dulu. Siap. Terima kasih Pak Neri sudah mengerjakan tugas-tugas di LMS dengan baik, dan juga sebelum due date-nya sudah mengirimkan tugasnya, dan aksi nyata nanti 2.3 ternyata kemarin ada pengumuman Pak, diundur menjadi 23 September, yang sebelumnya tanggal 13 diundur menjadi 23, dan ini diharapkan para CGP nanti bisa mengerjakan tugas aksi nyata bisa maksimal. Nah, ini tujuannya dari BPGP seperti itu Pak. Siap Bu. Nah, terima kasih. Tadi apakah sudah disiapkan RPP-nya yang untuk observasi di kelas ya Pak ya? Sudah ya? Sudah Bu. Sudah. Sebelum nanti kita ke observasi, kita masuk ke pra-observasi terlebih dahulu. Siap. Nah, untuk pra-observasi Pak, saya ingin tahu lebih lanjut apa saja yang disiapkan oleh Pak Neri sebelum kita melakukan observasi di kelas. Iya Bu. Yang pertama otomatis saya sudah menyiapkan modul ajar saya Bu, kan saya menggunakan kurikulum Merdeka. Sekarang namanya modul ajar Bu. Dulu kan ada itu. Kemudian saya juga sudah membuat perangkat nanti, termasuk juga perangkat ajarnya, medianya apa sudah saya buat. Sudah disiapkan sudah semuanya dengan bentuk PPT, dan juga saya nanti menyiapkan hardware-nya yaitu LCD Bu, pembelajaran saya. Termasuk juga saya sudah mengelola kelas, yaitu saya sudah membentuk kelompok. Jadi kelompok itu sudah saya kelompokkan berdasarkan kemampuan. Jadi saya sudah memberikan diferensi di awal di anak-anak itu gaya mereka belajarnya visual, kinestetik atau auditor, itu sudah saya anukan visual saya kelompok. Pak, bisa dijelaskan lebih rinci Pak, tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan Pak Neri nanti apa? Ya, untuk tujuan pembelajarannya nanti itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan ungkapan memberi selamat atau congratulation, dan juga pujian atau komplimen melalui gambar yang tepat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan ungkapan memberi selamat atau congratulation dan juga pujian atau komplimen sesuai dengan gambar yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu peserta didik itu dapat menganalisis unsur kebahasaan dari ungkapan congratulation dan komplimen sesuai dengan gambar atau juga percakapan yang diberikan oleh guru. Ternyata sudah siap untuk tujuan pembelajaran. Sudah siap. Selanjutnya apakah Pak Neri bisa menjelaskan lagi area pengembangan yang tidak dicapai oleh Pak Neri dalam observasi nanti? Iya, siap Bu. Nanti area observasi atau area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 3. Yang pertama yaitu keaktifan siswa di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran saya menggunakan grouping Bu atau kelompok Bu. Kemudian yang ketiga adalah dari diri saya sendiri, yaitu saya ingin untuk pengelolaan kelas, jadi bisa manajemen kelas saya dengan baik. Terima kasih. Ternyata area pengembangannya juga sudah tertata dengan rapi ya Pak ya. Semoga nanti kita bisa melaksanakan observasi di kelas dengan baik. Nah, selanjutnya saya ingin tahu Pak, strategi apa yang sudah Pak Neri persiapkan untuk observasi di kelas nanti? Siap. Di sini saya membuat 4 strategi Bu. Strategi yang pertama itu karena saya tadi kompetisinya adalah kelompok, diskusi kelompok, maka yang pertama strateginya adalah saya melatih strategi pengelompokan peserta didik. Jadi saya kelompokkan berdasarkan tadi gaya belajarnya, visual, auditor atau kinestetik. Kemudian yang strategi yang kedua itu saya melakukan kegiatan pendampingan untuk siswa dalam belajar kelompok. Jadi saya akan mengadakan pendampingan ke kelompok-kelompok itu ketika pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu saya nanti menggunakan metode diskusi dan juga metode presentasi kelompok. Dan yang terakhir itu nanti saya juga akan menggunakan asesmen atau penilaiannya dari hasil kerja kelompoknya. Terima kasih. Ternyata strateginya juga sangat luar biasa. Semoga nanti di kelas bisa berjalan dengan baik dan
Siap. Dan saya tidak ingin Pak Neri nanti merasa tertekan gitu dengan adanya saya. Oh tentu. Oh saya Sebagai dinilai saya penyemangat tuh. iya, karena hari ini memang berbeda dengan pendampingan sebelumnya. Hari ini kan saya menilai Pak Neri dan saya harapkan nanti Pak Neri bisa tetap mengeluarkan apa itu yang terbaik untuk nanti tidak nervous, tidak merasa tertekan. Nah itu tujuan saya untuk pendampingan kali ini karena saya ingin nanti kedepannya Pak Neri bisa menerapkan di kelas secara terus menerus. Nah, tidak hanya kali ini saja, tetapi tetap diterapkan di kelas Pak Neri. Nah, itu tujuan yang paling utama Pak. Karena guru penggerak di sini adalah mencetak guru-guru yang menjadi role model untuk guru yang lain. Semoga nanti kita bisa melakukan observasi dengan baik dan lancar. Amin. Monggo kita lanjutkan observasinya Pak. Siap Bu. Pak Neri, tak terasa kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Luar biasa sekali, ternyata SMA itu berbeda ya dengan sekolah dasar. Muridnya itu responnya juga berbeda, terus interaksinya juga berbeda. Tetapi pengalaman baru bagi saya memang luar biasa sekali. Saya mendapatkan guru SMA. Di awal dulu saya sempat kaget Pak. Ini biasanya saya kan dengan SD ya. Ternyata saya mendapatkan guru penggerak yang dari SMA. Gimana ini? Tapi karena suami saya kan juga guru SMA, itu memberi semangat saya, nggak apa-apa Yus, SMA ya seperti itu, nggak apa-apa gitu. Akhirnya Yus nggak apa-apa lah, ternyata bisa menjalani. Pak Neri, dari pendampingan hari ini apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Monggo Pak. Dari pendampingan P4 ini dengan Bu Devi pada hari ini, kalau menurut pendapat saya Bu, itu sudah luar biasa. Bu Devi sudah mendampingi saya dari PE1, PE2, PE3 dan yang terakhirnya adalah PE4. Itu sudah sangat luar biasa. Malah yang kami yang JGP itu yang biasanya sering bertanya ke jenengan mungkin waktu istirahat, biasanya kita WA. Tapi Bu Devi ketika kita tanya pertanyaan, Bu Devi langsung selalu responsif, selalu membalas dan luar biasa sekali Bu Devi. Untuk pendampingan kali ini terima kasih banyak Bu sudah datang ke sekolah saya. Mohon maaf Bu, keadaannya yang seperti ini, tapi saya juga merasa senang Bu karena saya juga mendapatkan pendampingan yang luar biasa dari Bu Devi. Saya belajar bagaimana saya ketika saya mengajar di kelas saya itu harus berpihak pada peserta didik saya, bisa memanajemen kelas saya dan kelompoknya, dan juga bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan anak-anak. Saya juga pengalaman baru Pak, terus terang di SMA adalah pengalaman baru bagi saya dan itu sangat berguna sekali pada saya karena saya interaksinya kan guru sekolah dasar selama ini dan ini adalah pengalaman baru berinteraksi dengan guru SMA. Nah Pak Neri, saya ingin tahu sejauh apa pendampingan saat ini membantu Pak Neri mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Iya. Untuk kalau untuk pendampingan pada P4 ini Bu ya, pada hari ini itu sudah sangat membantu saya, terutama juga memberikan saya semacam mood booster karena ada yang mendampingi. Jadi ketika saya ngajar itu sudah ada yang memberikan semacam kayak diberikan saran, Pak harus seperti ini, seperti ini. Tidak tertekan. Betul. Malah sebagai mood booster Bu, memberikan dukungan Bu. Jadi saya tuh suka Bu kalau misalnya ada yang memberikan, Pak Neri harus seperti ini. Dan sebenarnya Bu Devi selama ini juga mendampingi kami Pak Neri dengan luar biasa. Kalau untuk kekurangannya, mungkin kalau kekurangannya Bu, waktunya aja Bu, waktunya itu terlalu cepat, harus ditambah Bu. Jadi kita itu bisa banyak ngobrol lagi, bisa mungkin ada kesulitan ketika di pembelajaran. Tapi selama ini Bu Devi selalu responsif pada kami, sangat membantu sekali. Ya, terima kasih Pak.
Alhamdulillah kita sudah sampai di pendampingan individu keempat. Sebentar lagi kita akan mendampingan individu kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, kok ketujuh? Lokakarya ya, ketujuh nanti yang perlu kita persiapkan, untuk banyak persiapan lokakarya ketujuh. Nah, untuk PI 5 Pak, ini saya hanya membahas sedikit apa yang perlu dipersiapkan di PI 5 nanti. Nah, untuk yang perlu dipersiapkan untuk pendampingan individu kelima adalah Pak Neri mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5. Kemudian penetapan awal observasi pembelajaran. Nah, penetapan ini Pak Neri butuh istilahnya komunikasi dengan teman sejawat kapan melaksanakan observasinya. Itu yang dilakukan pada PI 5. Nah, observasi tersebut minimal 2 jam pelajaran. Nah, membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Kemudian hasil koreksi RPP tersebut dijadikan dasar perbaikan oleh rekan sejawat. Nah, selanjutnya juga ada aktivitas coaching untuk supervisi akademik. Untuk melakukan aktivitas ini, Pak Neri harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3. Nah, pada aksi nyata ini, Pak Neri harus melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, nantinya pada PI 5 ini kita akan, maksud saya sebagai pengajar praktik akan mendampingi Pak Neri pada kegiatan pasca observasi. Nah, seperti itu Pak yang perlu dipersiapkan dalam pendampingan individu kelima. Semoga kita nanti bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar. Nah, karena ini sudah di akhir sesi, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya juga mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Devi atas kunjungannya dan juga sudah membimbing saya di PI 4. Saya juga mohon terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Sama-sama Pak.